Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Aulia Ayub, mahasiswa PPDGS Ortodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, akan mempresentasikan hasil belajar saya mengenai sindrom Apert untuk mata kuliah Genetika dengan dosen pembimbing Bapak Indra Lesmana, SSI, MSc. Sindrom Apert. Sindrom Apert atau Apert Syndrome adalah suatu kondisi genetik yang langka yang pertama kali ditemukan oleh Wheaton pada tahun 1894. Kelainan bawaan langka ini berkaitan dengan adanya pewarisan autosomal dominan dan ditandai dengan beberapa gejala seperti kraniosinostosis irreguler, sindaktili tangan dan kaki, hipoplasi wajah tengah, hipertelorisme, dan anomali susunan saraf pusat, jantung, serta ginjal. Untuk kraniosinostosis irreguler merupakan suatu ciri ketika perkembangan sutura kranium pasien tidak dapat berkembang dengan baik dan mature secara dini, sehingga perkembangan organ-organ pasien dari dalam kranium tidak akan berkembang dengan baik. Untuk sindaktili, tangan dan kaki merupakan ciri ketika jari-jari tangan dan kaki beberapa mengalami penyatuan sehingga tidak memiliki jumlah yang normal. Hipoplasi wajah merupakan suatu ciri ketika pertumbuhan wajah tersebut tidak dalam kondisi normal sehingga mengalami adanya kelainan-kelainan pada organ-organ di wajah. Untuk hipertelorisme adalah suatu kondisi ketika organ letaknya menjauh, biasanya terlihat pada organ mata pada pasien sindrom Apert terlihat jaraknya berjauhan dan terdapat anomali susunan saraf pusat yang mempengaruhi tingkat kecerdasan pasien dan adanya gangguan pada jantung serta ginjal. Sindrom Apert akan mempengaruhi anak laki-laki dan perempuan secara setara. Yang dimaksudkan di sini adalah kemungkinan terpapar anak dari pasien sindrom Apert ini memiliki kemungkinan yang sama, yaitu 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan. Sindrom Apert ini biasanya sering ditemukan dan memiliki kecenderungan pada ras-ras Asia. Sindrom Apert biasanya akan dikaitkan dengan adanya mutasi pada reseptor faktor pertumbuhan seperti fibroblast 2 (FGFR2) yang terletak pada kromosom 10q atau 10q26. Penyebab mutasi ini akan secara eksklusif berasal dari pihak ayah dan diwakili oleh dua mutasi asam amino pada ekson 7 dari reseptor protein 2 hormon pertumbuhan, yaitu seperti FGFR2 dan C755G yang akan mengakibatkan mutasi PSER252TRP dan 758G yang akan menghasilkan mutasi PPRO253ARG. Upper syndrome merupakan autosomal dominan yang dilihat pada gambar di sebelah kiri terlihat ketika seorang ayah mengalami kondisi Upper syndrome dengan gen D besar D kecil untuk anak-anak, baik anak laki-laki dan anak perempuan yang mewariskan gen D besar tersebut akan mengalami kondisi Upper syndrome atau affected. Sedangkan untuk yang menerima gen resesif D kecil tidak akan mengalami kondisi Upper syndrome. Terdapat beberapa gejala khas pada pasien dengan kondisi Apert syndrome seperti adanya
abnormalitas bentuk dari kepala dan wajah pasien, lalu adanya malformasi dari otak pasien sehingga tingkat kecerdasan pasien akan jauh menurun. 7 dari 10 pasien dengan kondisi Apert syndrome akan mengalami IQ yang rendah. Lalu ciri lainnya adalah peningkatan tekanan darah otak, kondisi cleft period atau celah langit-langit, adanya abnormalitas dari mata termasuk seperti down slanting palpebral fissure, hypertelorism, dan exophthalmos. Ciri lainnya seperti closed ears, adanya recurrent ear infection, dan hingga dapat mencapai gangguan pendengaran yang parah hingga mencapai hearing loss. Ciri lainnya adanya obstruksi pada jalur nafas pasien, adanya sleep apnea atau gangguan pada tidur karena obstruksi jalur nafas, lalu kemampuan belajar pasien akan jauh menurun, dan adanya excessive sweating atau keringat pasien yang berlebihan, adanya severe acne atau jerawat pasien yang banyak, dan adanya gangguan kulit lainnya, serta adanya abnormalitas pada jantung, pembuluh darah, gastrointestinal tract, dan genitourinary organ. Berikut adalah ciri khas gejala pasien pada kondisi Apert syndrome seperti adanya sidaktili, yaitu kondisi dempetnya jari-jari pasien dapat terjadi pada jari tangan maupun jari kaki. Dapat terlihat pada gambar radiograf, terlihat jari tengah pasien mengalami dempet dengan jari telunjuk pasien. Dan hal ini tidak terjadi juga pada kaki pasien. Biasanya kondisi ini biasanya berlangsung secara berbarengan pada kanan dan kiri baik tangan dan kaki pasien. Selanjutnya adalah gambar dari pasien yang mengalami kondisi Apert syndrome dan belum dilakukan perawatan. Terlihat sekali ciri khas Apert syndrome sangat jelas, yaitu adanya hipoplasia wajah dan kondisi gigi pasien mengalami kondisi open bite anterior, yaitu terbukanya gigi gerigi anterior, dan susunan gigi gerigi pasien tidak beraturan karena kurangnya pertumbuhan rahang. Perubahan fitur wajah dan intraoral pada pasien disebabkan oleh kondisi hipoplasia yang parah, baik pada rahang atas maupun pada rahang bawah. Selanjutnya, manifestasi oral pasien dengan kondisi Apert syndrome terlihat seperti adanya impaksi gigi, crowding yang parah, yaitu susunan gigi yang berjejal, atau selain itu ada ciri lainnya seperti erupsi gigi yang tidak teratur atau tertunda, gingiva atau gusi pasien akan tebal, gigi gerigi pasien ada beberapa yang hilang secara kongenital, dan fenotip lain sering terlihat pada kondisi sindrom Apert seperti adanya maloklusi kelas 3, open bite anterior, dan adanya crossbite posterior bilateral atau unilateral. Lingkungan palatal yang sempit ini dan tinggi juga dapat terlihat adanya pembengkakan palatum yang bulat, dan biasanya sebagian besar terdiri dari mukopolisakarida dan dapat memberikan gambaran seperti ciri pseudoclave. Secara klinis, bayi akan menunjukkan adanya kepala arah anteroposterior yang mendatar, occiput akan datar dengan dahi yang lebar dan menonjol, dan sutural metopik akan terbuka lebar, sedangkan sutura kornal bilateral akan mengalami craniostenosis, sehingga pertumbuhan otak tidak akan dapat bertumbuh dengan baik sehingga kecerdasan pasien biasanya akan jauh berkurang. Selain itu, ubun-ubun anterior pasien akan tampak besar dan lebar, dan ciri lainnya seperti adanya penonjolan bola mata, hypertelorism,
atau organ mata antara kanan dan kiri dengan jarak yang berjauhan, lalu adanya slot palpebra yang oblik, hidung pendek, dan pangkal lebar tersumbat dengan stenosis, serta rongga mulut memiliki bentuk trapesium dan adanya hipoplasi pada bagian tengah mulut. Untuk sindrom Apert, perencanaan perawatan pada pasien ini harus bersifat kompleks karena adanya ketidakharmonisan antara profil wajah dan oklusi pasien. Pasien dengan sindrom Apert memerlukan perawatan secara interdisipliner dan secara komprehensif bersama dengan manajemen bedah gigi, bedah ortodontik, ortognatik untuk memperbaiki masalah fungsional serta estetis dari pasien. Pemeriksaan radiografis dapat dilakukan pada pasien dengan kondisi Apert syndrome seperti pemeriksaan cephalometri, baik itu cephalogram frontal, lateral, dan ortopantogram atau OPG yang dapat digunakan untuk analisis gigi serta tulang alveolar pasien. Perawatan pasien dengan kondisi sindrom Apert harus dimulai saat lahir atau dalam unit perawatan multidisiplin yang secara komprehensif, termasuk adanya penilaian kraniofasial, bedah, serta perkembangan. Kraniektomi dapat dilakukan pada pasien ini sejak berusia 3 tahun dan prosedur ini dapat juga dilakukan sebelum usia 6 bulan untuk mengobati kraniosinostosis sehingga kemungkinan penurunan kecerdasan pasien karena sindrom ini dapat dicegah. Berikut adalah contoh gambar perawatan pasien pada kondisi Apert syndrome dan di sini terlihat perawatan operasi tangan sebelum dilakukan operasi pasien mengalami sindakteri atau penggabungan jari-jari dan sudah dilakukan operasi terlihat jari-jari pasien dapat terpisah dan dapat tumbuh dengan baik. Perawatan ini memang sebaiknya dilakukan sejak pasien masih dalam tahapan tumbuh kembang sehingga hasilnya akan jauh lebih maksimal. Berikut adalah contoh kasus dari pasien yang mengalami Apert syndrome, yaitu ditandai dengan kondisi pada ronsen radiograf dilihat kondisi wajah pasien dan rahang pasien mengalami hipoplasia, sehingga pertumbuhan rahang pasien mengalami kekurangan dan gigi-gigi pasien tumbuh pada area yang tidak semestinya. Hal ini mengakibatkan adanya kondisi gigitan terbuka atau open bite anterior. Selanjutnya, saat dilakukan perawatan, terlihat perawatan dilakukan adalah perawatan ortodonti atau memperbaiki kondisi susunan gigi-gigi pasien. Sudah terlihat pertumbuhan gigi-gigi sudah diatur ke arah yang lebih baik menggunakan alat bantu modifikasi pertumbuhan. Berikut adalah alat Feshbow yang berguna untuk melakukan diagnosis adanya area simetris pada kondisi wajah dan rahang pasien untuk sangat berguna dalam menentukan rencana perawatan dataran oklusi pasien. Ya, selanjutnya, sesudah perawatan terlihat jelas sekali gigi-gigi pasien sudah tumbuh pada posisi yang baik dan rahang pasien sudah diatur sehingga posisinya baik. Selain itu, untuk rencana perawatan selanjutnya adalah pencabutan sisa gigi-gigi yang tumbuh pada posisi yang tidak baik, yaitu gigi premolar ini akan dilakukan pencabutan ke depannya. Dan di sini, profil pasien sudah menunjukkan hasil profil yang baik.
Profil wajah akan berubah secara dramatis, profil menjadi seimbang, dan oklusi fungsional dapat diterima dengan hubungan interinsial yang tercapai dengan baik. Oklusi fungsional dengan profil yang seimbang dapat dipertahankan selama fase-fase retensi dan pasien harus diedukasi untuk kontrol secara berkala. Baiklah, kesimpulan pada presentasi saya kali ini, sindrom Apert adalah suatu kelainan bawaan langka dengan pewarisan autosomal dominan ditandai dengan kraniosinostosis irreguler, sindaktidi tangan dan kaki, hipoplasi wajah tengah, hipertelorisme, dan adanya anomali susunan saraf pusat. Perawatan pasien dengan sindrom Apert harus dapat dimulai sejak pada masa tumbuh kembang dan dilakukan perawatan multidisipliner secara komprehensif yang termasuk dalam penilaian kraniofacial, bedah, dan analisis perkembangan. Berikut adalah beberapa sumber pustaka yang saya gunakan untuk merangkum presentasi pada hari ini, seperti ada jurnal mengenai long-term management of pasien dengan Apert syndrome, lalu Apert syndrome clinical case, lalu dental manifestation in female patient with Apert syndrome, lalu ada evaluation of maxillofacial morphological characteristic of Apert syndrome infant. Selanjutnya, selanjutnya ada hand function in Apert syndrome. Apert syndrome, a case report with review. Molecular analysis fibroblast growth factor receptor 2 in patient with Apert syndrome, craniofacial morphology in Apert syndrome, systematic review. Apert syndrome, a rare congenital disorder. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.